Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kita hari ini akan mendengarkan atau melihat tentang program electronic policing di Solo yang disingkat menjadi E-Link Solo. Jadi E ini elektronik, link dari policing atau pemolisian. Konteks ini melihat pada smart city. Smart city yang berkaitan dengan smart living dan smart mobility. Di sini nanti akan berkaitan bagaimana fungsi polisi memberikan pelayanan secara virtual dan aktual. Ini era digital, era revolusi industri 4.0 yang dilakukan untuk mendukung agar lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan ini aman, selamat, tertib, dan lancar. Nah, konteks ini kita akan mengkaitkan pada yang berkaitan dengan sistem elektronik, sistem inputting data, sistem analisa data, dan juga menghasilkan suatu algoritma itu yang namanya IT for Road Safety. IT for Road Safety yang diimplementasikan di Kota Solo akan berkaitan dengan standar atau prinsip dasar dari era digital, yaitu back office sebagai pusat pengendali, atau kita mengenal pusat K3I, komunikasi, koordinasi, komando pengendalian, dan informasi, serta sistem aplikasi untuk menginput data, menganalisa data, sehingga nanti akan menghasilkan algoritma. Algoritma merupakan hasil kerja teknologi atau online yang bisa ditangkap indera melalui infografis, info statistik, dan info virtual. Nah, konteks yang berkaitan dengan road safety akan dikaitkan dengan sistem-sistem yang mendukung dari kelima pilar. Jadi ini namanya sebenarnya juga TMC. Ini sebagai smart city, ini back office, ini operation room, dan ini juga merupakan supporting buat road safety management. Yang kedua adalah kaitan dengan safety and security center. Ini untuk mendukung daripada safer road atau jalan berkeselamatan. Maka bentuk petanya, bentuk sistemnya ini kaitan dengan penanganan black spot dan trouble spot yang menghambat, merusak, bahkan membahayakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran serta keselamatan. Nah, kaitan ini maka akan bisa dilingkan dengan sistem-sistem kontrol yang ada di ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Ada yang berkaitan dengan sistem-sistem yang ada lainnya, katakan untuk penanganan atau kajian yang berkaitan wilayah atau berbasis geografi, ataupun kajian-kajian fungsional. Kajian wilayah misalnya untuk perlintasan jalan kereta api, perbatasan jalan tol, kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan pemukiman, atau jalur-jalur arteri lainnya yang mendukung perekonomian atau kehidupan sosial kemasyarakatan. Kajian fungsional ini kaitannya misalnya antar moda transportasi angkutan umum, dan juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan untuk dapat berlalu lintas secara aman, selamat, tertib, lancar. Nah, kaitan yang kedua adalah ERI atau ERI atau Electronic Registration dan Identification. Ini nantinya akan didukung berkaitan dengan suatu sistem-sistem yang untuk inputting data kendaraan, menganalisa sistem kontrol, karena registrasi dan identifikasi yang ditangani polisi adalah untuk satu, memberikan jaminan legitimasi keabsahan asal usul kendaraan dan asal usul kepemilikan. Karena negara hukum, maka bentuk perlindungan ini wujudnya dalam legitimasi. Ini tangani BPKB tentu ERI ini. Sistem ERI ini akan berkaitan dengan legitimasi pengoperasionalan, karena mengoperasionalkan kendaraan bermotor di jalan raya bisa merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita dan orang lain. Maka ERI ini akan didukung dengan sistem ANPR atau Automatic Number Plate Recognition. Nah, sistem ini akan berkaitan juga dengan sistem inputting data, sistem kontrol, sistem penegakan hukum, dan lain sebagainya.
Kemudian yang berkaitan dengan safer people atau safer road user, ini nanti juga akan kaitan dengan safety driving center, karena safety driving center ini ada 3 konsep: sekolah mengemudi, sistem uji SIM, dan sistem penerbitan SIM. SIM sebagai legitimasi kompetensi. Ini merupakan suatu privilege yang diberikan kepada seseorang yang telah lulus uji administrasi, uji kesehatan, uji teori, uji simulasi, dan praktek. Nah, semua ini nanti ada namanya catatan atau record untuk kemampuan atau kompetensi. Dengan adanya Safety and Security Center, dengan adanya Electronic Registration and Identification, dan dengan adanya Safety Driving Center, maka melalui Smart City ini pun bisa akan dikaitkan dengan Electronic Traffic Law Enforcement, yang nantinya akan ada Traffic Attitude Record atau catatan perilaku berlalu lintas. ETLE ini untuk menindak pelanggaran. Pelanggaran ini nanti diberikan poin. Poin 1 ini untuk pelanggaran administrasi atau pelanggaran ringan. Pelanggaran sedang yang berdampak kemacetan ini dikenakan poin 3. Pelanggaran berat yang berdampak kecelakaan dikenakan poin 5. Nah, maka poin-poin inilah yang dikaitkan dengan Traffic Attitude Record dan Demerit Point System untuk pada sistem perpanjangan SIM. Ini semua terkendali atau dapat dikontrol melalui ruangan ini. Ini melalui model. Jadi artinya SIM perpanjangan 1 tanpa uji, 2 uji ulang, 3 cabut sementara dengan putusan pengadilan, dan 4 cabut seumur hidup. Tanpa uji merupakan apresiasi yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran atau tidak terlibat kecelakaan. Kalaupun melanggar, poinnya di bawah 12. Yang kedua, uji ulang, karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran yang poinnya lebih dari 12 dan juga terlibat kecelakaan. Yang ketiga, cabut sementara dengan putusan pengadilan kalau dia melakukan pengemudi ugal-ugalan, ngepot-ngepot, macam geng motor, mabuk, menggunakan narkoba, overload, overdimensi, ini bisa dikenakan. Dan cabut seumur hidup dengan putusan pengadilan karena melakukan tabrak lari, karena tabrak lari merupakan kejahatan kemanusiaan. Nah, konteks inilah maka semua ini akan ada post crash care. Kita menjabarkan pada intelligent traffic analysis bagaimana polisi di dalam menjabarkan manajemen kebutuhan, manajemen kapasitas, manajemen prioritas, manajemen kecepatan, dan manajemen emergensi bisa dilakukan dengan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses. Nah, sejalan ini Intelligent Traffic Analysis berupa bentuk kendali informasi dan komunikasi yang akan bisa ditunjukkan secara virtual. Jadi di sini info virtual yang ada pada K3I wujudnya adalah algoritma dari statistik, info virtual, infografis yang bisa diakses real time dan on time serta anytime. Ini merupakan suatu bentuk prediksi, antisipasi, dan merupakan solusi. Jadi ini semua merupakan bagian dari Intelligent Traffic Analysis yang berkaitan dengan mendukung sistem elektronik pada fungsi lalu lintas. Maka dikatakan e-link ini e-policing pada lalu lintas dengan menjabarkan IT for safety yang tadi disampaikan, dan ini semua menjadi satu bagian bagaimana untuk mendukung terwujud dan terpeliharanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, meningkatnya kualitas keselamatan, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan, terbangun budaya tertib, dan memberikan pelayanan yang prima, baik itu keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, dan kemanusiaan. Hasil daripada Smart City ini merupakan suatu jawaban bagaimana polisi lalu lintas di era digital mampu untuk memberikan pelayanan prima, mampu mengimplementasikan amanat Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berupa bagaimana tentang masalah lalu lintas aman, selamat, tertib, lancar, meningkatnya kualitas keselamatan, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan, terbangun budaya tertib, dan adanya pelayanan yang prima. Dan ini semua bisa diakses melalui bentuk algoritma. Jadi sistem-sistem ini merupakan suatu bagian untuk komunikasi, koordinasi, komando, pengendalian, dan informasi. Jadi di aplikasi ini kita bisa memantau segala monitor dari kendaraan-kendaraan, lalu ada trouble spot, black spot, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di satu wilayah Solo gitu Pak. Misalnya sekarang kita melihat trouble spot. Trouble spot di sini ada juga ada black spot. Nah, di sini
Kalau ada tanda seperti ini, berarti dia tuh black spot, Pak. Black spot artinya daerah sini tuh sering terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban, Pak. Lalu di sini ada trouble spot. Trouble spot tuh menyebabkan trouble seperti kemacetan gitu, Pak. Di area-area seperti ini yang dilogokan seperti ini, Pak. Jadi informasi yang diberikan peta ini modelnya seperti ini. Lalu ada ambang gangguan di sini. Di sini ambang gangguan tuh bisa kita lihat informasi ada nama jalan, koordinat, tanggal, dan status. Ambang gangguan ini. Peta ini akan fungsional ketika di-input data, diisi data dan digunakan. Sehingga nantinya peta ini bisa menunjukkan mana jalur merah, mana kuning, mana hijau, dan lain sebagainya. Ya, betul, Pak. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau kita kaitannya yang ada di satu peta ini secara info virtual lainnya bisa muncul dalam bentuk apa? Kalau info virtual dari aplikasi ini bisa kita lihat dari bentuk kamera, Pak. Jadi di Solo ini terdapat 65 kamera existing, Pak. Jadi 65 kamera existing. Iya. Ini kaitannya dengan sistem pelayanan publik atau ruang-ruang publik atau sistem aplikasi yang ada di stasiun, terminal, bandara, ataupun juga kaitan dengan tempat-tempat berkumpulnya Mas Ani, bisa nggak? Iya, Pak, bisa. Di sini juga ada informasi mengenai kegiatan masyarakat, Pak. Contohnya di sini ada kegiatan masyarakat apa, bisa kita lihat dari peta ini, Pak. Jadi peta ini merupakan peta navigasi. Iya. Jadi kalau mau melihat faktanya real time ada di sana atau di sini juga? Di sini juga bisa, Pak. Ya, coba tunjukkan yang ada di sini. Nah, saya akan bertanya, mungkin kadang-kadang kan orang itu taunya, wah sekarang yang kelihatan fakta real. Saya pengen lihat gambarnya seperti apa. Ini sebetulnya adalah bagian dari intelligent traffic analysis. Iya, jadi nanti kalau menjelaskan atau menyampaikan wujud dari Intan apa ini? Wujud dari SSC, data-data yang berkaitan dengan IRSMS, kaitan data yang lain, ini bisa dimasukkan. Jadi di sini juga bisa memonitor kendaraan-kendaraan yang dipasang GPS. Salah satunya polisi. Nah, sekarang ada Sabara dan TAA. Lalu ada patwal 701 di TMC, Pak. Jadi kendaraan-kendaraan yang patroli ada di sini ya. Iya, betul, Pak. Nah, ini pun akan menunjukkan kegiatan kalau inputting data. Jadi salah satu bagian penting supaya program Eling Solo ini bisa berjalan adalah inputting data dan analisa data. Jadi harus digunakan. Ini akan mati, akan bodoh, akan rusak ketika tidak dipakai. Ya, lalu informasi-informasi yang bisa ada dari satu peta ini seperti tempat-tempat wisata gitu, Pak, tempat-tempat objek fasilitas publik bisa dilihat di sini, Pak. Coba lihat. Sekarang tempat wisata. Tempat wisata ada wisata alam. Sekarang kalau yang daerah rawan misalnya nih, SPBU. Tempat ibadah. Jadi nanti menjelaskan bahwa ini merupakan suatu intelligent traffic analysis. Jadi ini nanti hasilnya lain sebagainya. Nah, data-data ini apa gunanya untuk disampaikan? Bentuk infografis itu seperti apa? Dan di atas kamera ini ada kotak-kotaknya, maksudnya apa? Ya, Pak, kalau dari kamera ini di sini tuh adalah namanya kamera analitik, Pak. Di sini kamera ini kamera biasa yang dipasangin AI ya, Pak. Dia tuh bisa mendeteksi adanya pelanggaran sesuai yang ditentukan di area tersebut. Nah, kalau begitu sebetulnya ini sudah etle. Kalau misalnya mau ditegakkan, toh? Iya, betul, Pak. Nah, kalau ditegakkan di sini, maka sebetulnya membuat kamera yang bisa analitik. Dari analisa ini menunjukkan prestasi dan kinerja Polri secara profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Ini Polantas yang presisi.
Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan, refleksi budaya bangsa, dan cermin tingkat modernitas. Artinya, kita semua sadar bahwa hidup dan kehidupan peradaban ini dapat dibangun atau diwujudkan melalui lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Dengan jalan itu, maka kita semua menyadari bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Maka keselamatan adalah yang pertama dan utama. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.